Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Al-Wafi fi Syarhil Nawawiyah. Arba'inan Nawawiyah. Alhamdulillah sudah sampai di hadis ke-14 ya. Kalau nggak salah 14. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين يا رب العالمين. Al-hadis rabi' asyara hurmatu damil muslim. Bermula hadis yang ke-14. Itu hadis hurmatu damil muslim. Kehormatan darah orang Islam. Kehormatan. Kehormatan maksudnya keharaman. Hormat dan haram dekat-dekat ya. Gak boleh menumpahkan darah. An Abi Mas'udin dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala berkata ianya Abi Mas'ud. Qala Rasulullah berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Nabi? La yahillu damu mri'in muslimin. Tidak halal lah oleh darah seseorang yang muslim. Muslim yang bagaimana? Yashhadu an la ilah. Yang bersaksi ia bahwa tidak ada ma'bud kecuali Allah. Wa anni. Yang bersaksi ia bahwa sungguhnya aku itu Rasulullah. Illa bi ihda salasin. Kecuali dengan satu dari tiga alasan. Tidak halal darah seseorang muslim yang sudah bersaksi la ilaha illallah wa sungguh aku Rasulullah kecuali dengan satu dari tiga. Mana satu dari tiga? As-sayyibuz zani. Yang pertama yaitu sayyibuz zani. Nah, jadi sayyibu itu janda atau duda, orang yang sudah pernah menikah, baik laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah berzina. Nah, itu jadi halal darahnya. Wan nafsu bin nafsi, dan yang kedua jiwa dengan jiwa. Nanti syarahnya. Yang ketiga at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan bagi agamanya, lagi yang meninggalkan bagi jamaah. Jamaah kaum muslimin, orang murtad. Nah, ini keras jadi hadis. Rawahul Bukhariyu meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada, dalam Sunan Abu Dawud ada, dalam Sunan Turmudi juga ada, Nasai juga ada. Nah, ini langsung. Ahammiyatuh. Nah, ini yang penting dalam hadis ini. Hadal hadisun nabawiyus syarifu bayanun islamiyun azimun. Bermula ini hadis Nabi yang mulia itu bayan Islam, penjelasan Islam yang sangat besar. Penjelasan Islam, penjelasan yang besar. Kenapa besar? Berkaitan dengan darah, dengan nyawa penting. Wa qa'idatun tasyra'iyyatun muhakkamatun. Ya. Atau muhkamatun. Kaidatun atau kepada apa ya? Bermula ini hadis Nabi yang mulia itu satu kaidah tasyri'iyah atau kaidah yang berkaitan dengan syariat, hukum syariat. Muhkamah yang teguh, yang kokoh fi siyanati hayatil muslim dalam menjaga kehidupan si muslim. Nah, Tolama kana hadzal muslimu insanan sawiyan. Selama adalah ini muslim itu manusia yang lurus sawiyan. Selama adalah muslim itu manusia yang lurus, maka berdasarkan hadis ini darahnya terjaga, kehormatannya terjaga. Tolama kana hadzal muslimu insanan sawiyan. Selama tolama ini panjang, sepanjang masa. Sepanjang waktu adalah si muslim itu manusia yang lurus, saliman min kulli khalalin, lagi yang selamat dari setiap cacat, au tirabin yaduru bi amnil mujtama'i wa salamati afradi. Selama adalah ini si muslim itu manusia yang lurus, yang selamat dari setiap cacat, dari kegoncangan ya. Ittirab, yang selamat ia dari pergerakan yang memudaratkan ia bi amnil mujtama'i dengan keamanan masyarakat dan dengan keselamatan pribadi-pribadinya mujtama.
Selama si muslim hidup lurus, damai, tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu keamanan masyarakat, tidak mengganggu keselamatan setiap orang, maka nyawanya selalu terjaga, dihormati. Ya. Amma idza asbahat hayatul fardi khataran ala hayatil jamaah. Adapun apabila jadilah kehidupan pribadi itu khataran, itu membahayakan. Ya, itu membahayakan. Mana tadi? Ala hayatil jamaah kepada kehidupan jamaah. Adapun apabila jadilah kehidupan pribadi, kehidupan setiap pribadi itu membahayakan kepada kehidupan jamaah. Fa asabahul maradu, maka menimpa akannya pribadi tadi oleh penyakit, wan harafa anis sihhatil insaniyati, dan melenceng ianya pribadi tadi dari kesehatan kemanusiaan, wassalamatil fitriyati, melenceng ia dari keselamatan yang berkaitan dengan fitrah manusia alami. Maknanya ketika kehidupan seseorang membahayakan kehidupan orang lain. Artinya pribadi tadi suka membunuh, suka merusak kan? Menimpa akannya oleh penyakit. Dia kena penyakit jiwa, suka bunuh orang. Melenceng dari kesehatan kemanusiaan. Kayak bukan manusia lagi. Yang suka mencabut nyawa orang lain kan bukan manusia. Suka menerkam orang lain. Nah, ketika itu udah jadi penyakit dia. Nanti bisa halal darahnya. Wa asbaha jursumatan khobisah. Dan telah menjadi ianya pribadi tadi. Jursumatan khobisah itu semacam penyakit yang berbahaya. Jursumah kayak kanker ya. Apa kita artikan yang bagus? Nah, jerawat. Jursumah. Jursumah. Jursumah akar. Benih kuman, bakteri. Ya, benar nih. Wasbah dan jadi ianya orang tadi jursumatan khobisah itu menjadi kuman, bakteri yang busuk, yang jelek. Taftaku fi jismil ummah yang merusak ia dalam tubuh ummah. Wa tufsidu 'alaiha dinaha wa akhlaqaha wa a'radaha, dan merusak ianya bakteri tadi di atasnya umat, akan agamanya, akan akhlaknya umat, dan akan kehormatannya umat. Watan tunshiru ansyara yunshiru ya. Tunshiru fiha syarra dalal, dan menyebarkan ianya bakteri tadi dalam umat akan keburukan dan kesesatan. Faqad saqata haqqu fil hayat, maka sungguh gugurlah oleh kehidupannya pribadi dalam kehidupan. Maka gugurlah oleh haknya pribadi tadi dalam kehidupan. Nah, benar banget ya. Jadi seseorang muslim terjaga selama dia tidak mengganggu orang lain. Manakala wa asbah, dia telah jadi bakteri, penyakit yang busuk yang bisa merusak dalam tubuh umat, merusak kepada umat agamanya, merusak agama orang lain, akhlak orang lain, kehormatan orang lain. Dia menyebarkan kesesatan. Berarti faqad saqata haqqu, maka hilang, gugurlah oleh haknya si fardi tadi. Dalam kehidupan ini, wa uhdira wujuduh, dan di uhdira ini hilang nilai ya. Kayak diizin di apa namanya? Nah, kayak muhdarid dam itu kan halal darah. Hadaro. Ya, hadaro. Apa arti hadara Ustaz? Meraup, mengertak. Hadara, merugi. Hadarat dam, menumpahkan darah. Ya. Wa uhdira wujuduhu. Wa ahdara wujudahu. Maka gugurlah oleh haknya si pribadi tadi dalam kehidupan. Wa uhdira wujuduhu, dan tidak diperlukan lah. Dianggap tidak perlu akan wujudnya. Sia-sia maknanya. Nah, wa ahdara wujuduhu, wa ahdara wujudahu juga boleh. Menyia-nyiakan akan wujudnya. Wajib pasti asalu, dan wajiblah oleh mencabutnya dia. Wajiblah oleh menghilangkannya dia dari akar-akarnya. Maka hukumnya nanti dihilangkan di bumi. Nah, kenapa dia harus dihilangkan dari bumi? Wajib pasti asalu, wajiblah oleh menghilangkan dia dari akar-akarnya. Liyahyal mujtama'ul islamiyu fi amnin wa raha. Supaya hiduplah oleh masyarakat muslim, supaya hiduplah oleh masyarakat Islam dalam keamanan dan kemakmuran. Nah, itu kan dianggap penyakit, jadi harus disia-siakan. Harus disia-siakan. Karena dia penyakit berarti dia harus dihilangkan.
ya, supaya tidak mengganggu orang lain. Lebih kurang begitu. Nah, menyanyiakan ya benar Ustaz. Menyanyiakan ya akan wujudnya dan wajiblah oleh menghilangkannya dari akar-akarnya. Isti'sal itu kalau rumput itu dicabut dari akar-akarnya. Mengganggu. Liyahyal mujtama'ul islamiyu supaya hiduplah masyarakat Islam dalam keamanan dan kemakmuran. Nah, wa yaqulu Ibnu Hajarin al-Haytamiyu fi ahammiyati. Berkata oleh Ibnu Hajar al-Haytami dalam ahamiyahnya. Apa nama kitabnya ya? Atau maksudnya dalam betapa pentingnya ini hadis ya. Jadi Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis ini beliau menyatakan bahwa minal qawaidil khatirah dianya ini hadis itu sebahagian dari kaedah-kaedah yang khatirah, yang mengerikan, yang ngeri, berat, ya, rumit juga dipraktekkan. Kenapa? Lita'alluqihi bi akhtaril asya'i. Karena berkaitannya ini hadis dengan yang paling bahayanya perkara. Wahwa dianya perkara yang paling akhtar itulah darah. Ad-dima'u. Berkaitan dengan darah kan? Nyawa. Ya. Wa bayani ma yahillu wa ma la yahillu. Wa bayani atah kepada lita'alluqihi. Ini hadis itu bagian dari kaedah-kaedah yang sangat apa bahasa kita khatirah. Nah, ngeri juga boleh, ya, rumit juga boleh ya. Ya. Atau penting juga boleh malah. Li ta'alluqhi ay walibayani ma karena menjelaskan ma yang halal ya wa ma la yahilu dan menjelaskan sesuatu yang tidak halal. Wa innal asla fihal ismatu dan bahwa sungguh asal padanya darah itu ismah terjaga. Pada dasarnya darah nggak boleh ditumpahkan. Wahwa kadzalika aklan. Wahwa dan dianya pada asal darah itu terjaga memang seperti demikianlah pada akal. Memang akal manusia menghendaki bahwa manusia itu punya hak hidup ya. Setiap manusia yang dilahirkan dia punya hak hidup. Li'annahu majbulun ala mahabbati baqa'i suwaril insaniyatil makhlukati fi ahsani taqwim. Karena bahwa sungguhnya akal itu majbul, memang dipaksa ya, bertabiat, bawaan, majbul. Nah, karena bahwa sungguhnya akal itu bertabiat kepada mencintai tetapnya bentuk-bentuk manusia yang diciptakan dalam sebaik-baik. Karena manusia sebagaimana firman Allah laqad khalaqnakum fi ahsani taqwim, manusia menginginkan manusia itu ya tetap hidup di bumi kan. Ya, tapi karena merusak orang lain, nggak apa-apa dihilangkan. Sama kayak ada bagian tubuh yang kanker, terpaksa diamputasi. Yang tadi mau memotong kaki, motong tangan kan nggak boleh, haram. Tapi kalau dia udah ditimpa kanker, biar nggak menyebar ke anggota tubuh yang lain, menjaga yang lebih penting, yang lebih besar, bagian anggota badan yang terkena kanker pun boleh diamputasi. Itulah masyarakat yang merusak. Nah, dia harus diamputasi. Nah, lebih kurang begitu. Syarhu al-fadil hadis. Ini penjelasan lafat-lafat hadis. Bagi lafat-lafat hadis. La yahillu damun. Tidak halal oleh darah. Apa maknanya? La tahillu iraqatuhu. Tidak halal oleh menumpahkannya darah. Wal muradul qatlu. Yang dimaksud itu membunuh. Tidak halal membunuh. Biihda salasin. Kecuali tadi dengan salah satu dari tiga. Artinya, yahillu qatlul muslimi bisababi fi'alihi. Sifatan au khaslatan min salasi khisalin. Halal oleh membunuh si muslim dengan sebab melakukannya si muslim akan satu sifat atau satu perkara dari tiga perkara yang disebutkan dalam hadis ini. Mana kis? Hah? Nah, Oh, nah. An-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Maknanya tuktalun nafsul lati qatalab nafsan amdan bighairi haqqin. Dibunuh akan jiwa, jiwa yang telah membunuh ia akan jiwa yang lain secara sengaja. Makna sengaja bighairi haqqin dengan tanpa hak, bimuqabalatin nafsil maqtulah sebagai ganti jiwa yang dibunuh. Nah, itu mana an-nafsu bin nafsi, dibunuh akan jiwa yang telah membunuh akan jiwa yang lain secara sengaja, dibunuh dengan cara sengaja maknanya dengan tanpa hak. Bimuqabalatin nafsi sebagai ganti dari jiwa yang dibunuh oleh dia. Artinya membunuh, dibunuh. Nah, kemudian
Lanjutan hadis tadi, saibuz zani. Apa mana saibuz zani? As-saibu man laisa bibikrin. Saib itu yaitu orang yang bukan perawan. Nah, mana udah pernah melakukan hubungan. Itu maknanya saib. Tapi saib di sini disyaratkan hubungan dalam nikah yang sahih kan? Sesuai dalam kitab fikih. Eh. Yutlaku ala zakari wal unsa. Digunakan akan kata sayyib kepada laki-laki dan perempuan. Artinya sayyib. Laki-laki yang sudah melakukan hubungan yang sah. Namanya sayyib. Perempuan yang telah melakukan hubungan yang sah dalam pernikahan yang sah. Namanya sayyib. Nah, jadi sayyib ini ternyata bukan janda maknanya ya. Bisa janda, bisa duda bahasa kita ya. Yuqalu rajulun sayyibun. Nah, dikatakan penggunaan katanya rajulun sayyib wa mra'atun sayyibun. Nah, jadi dia muzakkar muannas sama aja dia. Nah, wa huwa ismun fa'ilun. Ismu fa'il. Ismu fa'ilin min saba. Idza raja'a. Nah, dianya sayyib itu isim fa'il dari saba. Bina ajwaf idza raja'a apabila kembali ya. Jadi sayyib kembali mananya. Wa itlaquhu lal mar'ati aksaru dan bermula penggunaannya kata sayyib kepada mar'ah itu lebih banyak. Ya, benar. Yang sering berarti sayyib itu janda. Ya, ternyata laki-laki juga boleh disebut sayyib. Kenapa banyak sayyib lebih sering digunakan kepada perempuan? Perempuan yang sudah pernah menikah atau ditalak lah. Ya, janda. Pak itulah aku bermula penggunaannya kata saya kepada perempuan itu lebih banyak li'annaha bisadadir ruju'i wal 'audati ila ahliha. Karena sesungguhnya si perempuan itu di hadapan kembali. Itu bisadat ya. Di jalan kembali. Rujuk kembali, audah juga kembali ila ahliha kepada keluarganya. Maknanya seorang perempuan ketika ditalak oleh suaminya biasa dia kan kembali ke rumahnya, kembali ke maknya, ke keluarganya. Nah, atas alasan itu sayyib sering digunakan untuk perempuan. Wazani ismu fa'ilan minaz zina. Nah, bermula zani itu isim fa'il dari kata zina. Masdar. Wahwa fil lughatil fujuru. Bermula dianya zina pada bahasa itu fujur. Itu fujur. Melakukan kesalahan. Melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan apapun fujur ya. Itu namanya zina fujur. Ya pada syarak khusus. Wasyar'an. Jadi fujur ini memang lebih ke kejahatan seks ya. Kejahatan seks. Tapi nggak mesti dalam Quran innal fujjara lafi sijjin. Sesungguhnya fujar, para penjahat itu dalam penjara. Boleh Ustaz gabung. Nah, cuma linknya di Telegram Ustaz. Kalau Ustaz udah follow channel Telegram, tapi saya nggak bagi ini. Belum saya bagi linknya sendiri. Ini saya pakai Zoom untuk rekam saja. Wa syar'an wa rajulil mar'atal hayyata fi qubuliha min ghairi nikahin. Dan dianya zina pada syara itu wat'ur rajuli. Mengwati oleh seorang laki-laki al mar'atal hayyata akan perempuan yang hidup fi qubuliha dalam kubulnya perempuan min ghairi nikahin tanpa nikah. Itu makna zina. Ya, mengwatak oleh laki-laki seorang perempuan. Perempuan yang masih hidup, bukan mayat ya. Perempuan masih hidup, kemudian diwatak oleh laki-laki dalam kubulnya. Bukan dubur berarti. Dalam kubulnya. Tanpa nikah. Nah, inilah zina. Ya, kitab Al-Wafi Ustaz. Syarah Matan Arba'in. Dah, nanti hukumnya ini penjelasan lugawi dulu. At-tariku lidine, orang yang meninggalkan agamanya apa maknanya? At-tariku lidine kama huwa lafdzut Tirmizi sebagaimana nama yang dia nyama itu lafaz Tirmizi. Lafaz Tirmizi memang at-tariku lidine langsung orang yang meninggalkan agamanya, murtad. Wa fi riwayatil Bukhari al-mufariqu minaddin, al-mariqu minaddin. Dan dalam lafaz Imam Bukhari itu al-mariqu minaddin orang yang keluar dari agama. Marik maknanya orang yang keluar dari agama. Minal muruk. Marik diambil dari kata muruk, masdar. Wahwal khuruj keluar. Al-mariku minaddin orang yang keluar dari agama. Wal murad biddin al-islamu bermula yang dimaksud dengan agama di sini Islam, orang yang keluar dari agama Islam. Wa hadzal mufariqu lidini awil mariqu minhu wal murtad. Ini orang yang meninggalkan bagi agamanya atau yang keluar dari agama namanya murtad.
Ya, al-mufariqu lil jamaah. Apa makna mufariqu lil jamaah? Tariku li jamaatil muslimin birriddah. Orang yang meninggalkan bagi jamaah kaum muslimin dengan sebab murtad. Nah, ini penjelasan lafadz hadis. Baru sekarang masuk kepada fiqhul hadis wa ma yursyidu ilaih. Pemahaman hadis dan sesuatu yang membimbing ianya hadis kepadanya sesuatu. Kandungan hadis. Ini semacam kesimpulan lah ya. Kandungan hadis. Satu, hurmatu damil muslim. Nah, haramnya darah orang Islam. Pada dasarnya darah itu haram ditumpahkan. Inna man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa aqarra biwujudihi subhanahu wa wahdaniyatihi. Sungguhnya orang-orang yang telah bersaksi ya bahwa tidak ada ilah kecuali Allah wa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Fa'aqarra biwujudih. Maka mengakui ia dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Wa wahdaniyatih. Mengakui ia dengan keesaannya Allah. Wa saddaqa bi nubuwwati khatamir rusul, dan membenarkan ia dengan kenabian penutup para rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mengakui Rasul Nabi Muhammad Nabi terakhir, Rasul terakhir. Wa'tarafa bi risalati, mengakui ia dengan risalahnya Nabi. Fakat asima damahu wa sona nafsahu. Maka sungguh telah menjaga ia akan darahnya, wasona memelihara ia akan dirinya, wa hafidha hayatahu, telah menjaga ia akan kehidupannya. Darahnya terjaga, jiwanya terjaga, hidupnya terjaga, hartanya terjaga, semua terjaga. Nah, wala yajuzu li ahadin wala yahillu lahu ayyuriqa qadamahu, dan tidak boleh bagi seorang pun dan tidak halal baginya seorang pun ayyuriqa, oleh bahwa menumpahkan ianya seseorang akan darahnya dia. Nggak boleh. Au yudhika nafsu, atau melenyapkan ia akan jiwanya. Jadi yudhika ini maknanya membunuh juga. Menumpahkan ia akan darahnya maknanya membunuhnya. Atau apa namanya, menghilangkan ia akan jiwanya seseorang muslim tadi yang sudah bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak boleh. Wa tabqa hadzal ismatu mulazamatan lil muslim, dan tetaplah oleh ini ismah, ini keterjagaan tadi, dan tetaplah ini keterjagaan mulazimah, hal keadaan ismah itu yang mulazamah bagi muslim. Maknanya selama muslim masih percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi kan, tidak boleh seorang pun membunuhnya, menghilangkan nyawanya. Wa tabqa hadzal ismah, abadilah oleh ini penjagaan, hal keadaan penjagaan itu yang melazimi ya bagi si muslim. Tetap terjaga itu melekat kepada si muslim. Tidak boleh seorang pun mengambilnya. Dia terjaga. Wala tuslabu minhu, dan tidak dihilangkan akan dianya ismah darinya si muslim. Au turfa'u anhu, atau tidak diangkat akan dianya terjaga darinya si muslim. Illa idza qatarafa ihda janayatin salasin, kecuali apabila melakukan ianya si muslim tadi akan satu dari kriminal-kriminal yang tiga, akan satu dari kejahatan-kejahatan yang tiga. Ketika muslim tadi melakukan salah satu dari tiga kesalahan besar yang ada dalam hadis ini, ketika itu ismahnya diambil, darahnya tidak lagi terjaga. Ngeri ini. Nah, kullun minha min sya'niha an turfa'al ismatu an fa'iliha wa taj'aluhu muhdarad dam. Bermula tiap-tiap satu minha darinya janayah yang tiga. Kullun minha. Bermula tiap-tiap satu darinya kriminal yang tiga. Itu min sya'niha. Itu sabit dari sifatnya. Sifatnya janayah yang tiga. Kesalahan yang tiga. Itu antur fa'al ismatu. Bahwa dihilangkan akan kemaksuman. Dihilangkan akan keterjagaan dari pelakunya kriminal. Wataj'aluhu, dan menjadikan ianya kriminal tadi. Akannya si muslim muhdarat dam, yang halal darah. Muhdarat dam, yang ditumpahkan darah. Nah itu. Memang tiga dosa ini karena menyangkut dengan orang lain. Merusak orang lain. Ini bahasa kita dosa sosial. Ya. Membunuh orang lain. Kita harus dibunuh. Menzinahi anak orang lain. Istri orang lain. Atau siapapun perempuan. Ya. Itu kan merusak kehormatan orang lain.
merusak nasab orang, merusak harga diri orang, maka dia pantas dihalalkan darahnya. Yang ketiga, orang yang murtad tadi. Wahazihil jinayatu hiya. Bermula ini kriminal yang tiga tadi. Itu hiya. Qatlun nafsi amdan bighairi haqqin. Membunuh jiwa, nisbah sengaja, bighairi haqqin dengan tanpa hak. Membunuh orang lain. Padahal mencabut nyawa itu tugas malaikat ya. Atas perintah Allah ini kita dengan jadi malaikat. Mencabut nyawa orang. Ngeri banget sekarang. Gara-gara urusan sepele banyak. Belum lagi begal. Dua, azina ba'dal ihsan. Zina sesudah ihsan. Wahwa zawaju. Dianya ihsan, zawat. Menikah. Sudah menikah, melakukan hubungan yang halal. Dia malah berzina. Padahal Islam kan nggak melarang orang menyalurkan hawa nafsunya. Tapi ada jalannya, ada pintunya. Dibuka pintu nikah selebar-lebarnya. Ya, diberikan cara untuk menyalurkan hawa nafsu. Atau untuk menikah. Udah menikah masih zina. Nah, ini parah. Yang ketiga, J. Aridatu. Murtad. Nah, dua. Ya, dua faedah dari hadis ini atau kandungan hadis ini yaitu ar-rajmu, ada hukum rajam. Ada hukum rajam. Ajma'al muslimuna ala anna hadda zina saybi ayil muhsin ar-rajmu. Ijma'lah oleh kaum muslimin kepada apa sungguh had zina sayyib. Had zina maksudnya had itu hukuman. Ijma'lah oleh orang Islam kepada bahwa sungguh hukuman zina si sayyib atau zina si muhsin tadi. Zina orang yang sudah menikah itu ar-rajmu rajam. Hatta ya muta hingga mati ia. Nah, kenapa dia hukumannya rajam sampai mati? Li'annahu i'tada ala arudi ghairi. Karena sesungguhnya si pendina tadi telah melampaui ia, telah melanggar ia ala irdi ghairihi kepada kehormatan selainnya. Wartakaba fahisyata zina. Karena dia tadi pendina tadi telah melakukan ia akan kekejian zina. Ba'da an'amallahu azza wa jalla alaihi bil mut'atil halal. Sesudah bahwa memberi nikmat oleh Allah azza wa jalla kepada dia bil mut'atil halal dengan kesenangan yang halal. Artinya sesudah diberikan kenikmatan yang halal, boleh melakukan hubungan dalam pernikahan, justru dia mencari yang haram. Nah, itulah alasan. Fa'adala anit thayyibi ilal khabisi. Maka berpaling ianya penzina tadi dari yang baik kepada yang buruk. Wajana alal insaniyah. Telah melakukan kesalahan ia terhadap kemanusiaan. Melanggar ia terhadap kemanusiaan. Melakukan kriminal ia terhadap kemanusiaan. Bikhaltil ansabi dengan mengacaukan keturunan. Ngacaukan keturunan. Wa ifsadin nasli dan merusak keturunan juga ya. Nggak jelas nanti. Anak-anak lahir banyak nggak ada ayahnya. Walaupun ada ayah biologis tapi dia nggak bertanggung jawab. Karena nggak ada ikatan. Nggak ada ikatan akad nikah. Yang dirugikan wanita. Watung kiru linahillah. Apa nih? Ya. Kenapa tungkiru? Fa'adalah maka berpaling ia dari yang baik kepada yang buruk. Wajana. Aniaya ia terhadap kemanusiaan. Bikhaltil ansab dengan merusak. Mengacak-acak. Khalti mencampur nasab-nasab. Wa ifsadin nasli dan merusak keturunan. Watanakara barangkali ya. Watanakara. Fi'il madhi. Dan kita kata kepada jana. Pada adalah watanakara. Dan ingkar ia. Ingkar ia. Linahillah. Bagi larangan Allah Azza wa Jalla. Nggak mau dengar larangan Allah. Allah menyatakan la takrabuz zina, janganlah kalian mendekati akan zina. Dekat aja nggak boleh apalagi zina kan? Jangan melakukan sebab-sebab yang bisa menyeret ke perzinahan. La takrabuz zina. Janganlah engkau mendekati akan zina, innahu kana fahisyah. Sesungguhnya zina itu ada yaitu satu kekejian, wasa asabila dan seburuk-buruk jalan itulah zina. Seburuk-buruk ianya zina sebagai jalan untuk memuaskan atau untuk menyalurkan hasrat, jalan terburuk.
Allah. Allah. Muhsin, apa itu muhsin? Muhsin apa muhsan bacanya? Muhsin mudah-mudahan ya. Wahwal harul balighul akilul wati'u. Bermula si muhsin itu laki-laki merdeka yang balik, yang berakal, wati, yang pernah melakukan hubungan yang sah. Hubungan suami istri. Al mautu'atu atau mautu'ah berarti. Mautu'ah berarti perempuan merdeka yang balighah, yang akilah, mautu'ah, yang telah dijima. Fil kubuli dalam kubul, fi nikahin sahihin dalam nikah yang sahih. Bahasa mudahnya, muhsin itu seorang laki-laki yang pernah melakukan hubungan yang sah dalam nikah yang sah. Nah, hubungan itu terjadi dalam kubul. Nah, baik laki-laki ataupun perempuan. Itulah muhson ya. Muhson, muhson berarti isim maf'ul saya. Ya, yang telah diihsankan. Bisa mungkin kalau bukan muhsin, muhsan. Memang sering kita dengar zina muhsan ya. Isim maf'ul. Ya mudah-mudahan bisa isim maf'ul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada yang mau baca nih di TikTok? Wa qad sabata rajamu min qauli Rasulillah dan sungguh telah sebutlah oleh rajam dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi'lihi dan perbuatannya Nabi. Ya dalil untuk rajam itu ada hadis Nabi, hadis qauli, ada hadis fi'li. Faqad rawa al jama'atu, maka sungguh telah meriwayatkan oleh jamaah annahu bahwa sungguhnya Nabi itu rajama ma'izan, telah merajam oleh Nabi akan Ma'iz. Ya, seorang sahabat bernama Ma'iz ya, mengaku. Jadi rata-rata bukan karena kesaksian orang lain, karena mengaku sendiri. Dirajam oleh Allah. Nah ini Ma'iz ini taubatnya luar biasa. Beliau siap menahan segala rasa malu kah demi dibersihkan di dunia. Warawa Muslimun wa ghairu dan meriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya Muslim annahu sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amara memerintahkan ianya Nabi birajmil ghamidiyati, memerintahkan oleh Nabi untuk merajam ghamidiyah seorang perempuan ya, dan juga perempuan yang dirajam. Wa ma rawahul jama'atu min qawlihi dan nah, wa ma rawahu ini atah kepada qauli telah sebutlah oleh rajam dari ma. Mudah-mudahan begitu. Dan dari ma yang meriwayatkan akannya oleh satu jamaah min qawlihi dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waghdu ya Unais, pergi olehmu wahai Unais. Waghdu, pergi olehmu pagi-pagi ya. Ya Unaisa, ya Unaisu, wahai Unais. Nabi memerintahkan kepada Unais. Pergilah kamu ya Unais alam meraatin kepada perempuan. Ilam meraati hadza, kepada perempuan ini. Fa ini atarafat farjumha. Bila mengakui ia, maka rajam olehmu akan dia. Faghada alaiha, maka berangkat ianya Unais kepadanya imra'ah. Fa'tarafat, maka mengakui ia. Nah, fa'amara biha Rasulullah, maka memerintahkan dengannya si perempuan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru jimat maka dirajamkan akan dia perempuan. Nah itulah perempuan. Mungkin perempuan inilah Ghamidiyah. Wa kana rajamu fil Qur'an alladzi nusikha lafduh, dan adalah rajam itu dalam Quran juga. Quran yang telah dinasakh akan lafadznya Quran. Jadi asalnya katanya ayat rajam ada dalam Quran. Cuma sekarang kalau kita buka nggak ada, sudah dinasakh. Dinasakh rasamnya, artinya tulisannya nggak ada dalam Quran, tapi hukumnya masih berlaku. Apa bunyi ayatnya? Asyaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata nakalam minallah wallahu azizun hakim. Ya, bermula syaikhu wa syaikhah. Orang tua laki-laki tua perempuan apabila berzina keduanya maka rajam olehmu akan keduanya albattah rajam. Benar-benar rajam ya. Nakalan minallah sebagai hukuman dari Allah. Allahu azizun hakim. Allah itu maha perkasa lagi maha bijak.
Waqadis tambata Ibnu Abbas dan sungguh telah mengistimbat oleh Ibnu Abbas ar-rajma akan rajam minal Qur'an dari Quran min qaulihi ta'ala dari firman Allah. Kalau Ibnu Abbas ini dalil rajam ini ada ayat ini nih. Sungguh mengistimbat oleh Ibnu Abbas akan rajam dari Quran dari firman Allah Ta'ala. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Wahai ahli kitab, sungguh telah datang kepadamu oleh utusan kami, yubayyinu. Hal keadaan utusan kami yang menjelaskan ia bagi kamu akan kebanyakan dari apa yang adalah kamu itu kamu sembunyikan dari kita dan memaafkan ianya Allah dari kebanyakan. Dari mana Ibnu Abbas mengistimbat bahwa ini ada raja? Mimma kuntum tukhfun. Allah mengirim Rasul kepada kalian untuk menjelaskan banyak hukum yang telah kalian sembunyikan. Di antara hukum yang kalian sembunyikan yaitu raja. Qala berkata ianya Ibnu Abbas. Faman kafara birrajmi faqad kafara bil Qur'an min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang kafir ya dengan raja. Orang ingkar raja. Gak percaya rajam itu hukum Islam. Abang kafara birajmi barang siapa yang kafir ia dengan rajam fakat kafara maka sungguh kafir ia dengan Quran. Min haitsu la yahtasib dari jalan yang dia tidak mengiranya. Summa tala hadhil ayah kemudian membaca oleh Ibnu Abbas akan ini ayat. Waqala berkata Ibnu Abbas wa kana rajmu mimma ukhfu adalah rajam itu bagian dari perkara yang mereka sembunyikan. Mereka ahlul kitab. Rajam termasuk perkara yang disembunyikan oleh ahlul kitab. Akhrajahun Nasa'i wal Hakim. Mengeluarkan akan ini hadis oleh An-Nasa'i dan Hakim. Waqala Hakim berkata sahihul isnad. Hadis ini sahih sanad. Ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah 40 menit. Ya, baca. Kita lanjutkan. Kisas. Poin dari hadis ini ada kisas. Ajma'al muslimuna ala anna man qatala musliman amdan faqad istahaqqal qisasa. Ijma'lah oleh kaum muslimin kepada bahwa orang-orang yang membunuh ia akan si muslim secara sengaja. Maka sungguh telah berhak ia akan kisas. Bahwa qatlu dianya kisas itu dibunuh. Ini ijma' ya. Orang yang membunuh orang lain sengaja, dia berhak untuk dibunuh juga. Nyawa, balas nyawa. Qala Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala. Wa katabna alaihim fiha. Telah kami tuliskan kepada mereka. Ini kepada mereka Bani Israel ya. Fiha dalamnya Taurat. Annan nafsa bin nafsi bahwa sungguh jiwa dengan jiwa. Al-Ma'idah. Jadi ayat ini masih berlaku juga kepada umat Nabi. Ya, jiwa harus dibalas jiwa. Gigi dibalas gigi. Kenapa harus seperti itu? Wazalika hatta ya'manan nasu ala hayati. Bermula demikian itu hingga amanlah oleh manusia di atas kehidupan mereka. Agar kita bisa hidup nyaman tentram. Hingga orang tidak mudah membunuh ya. Ketika seseorang yakin, percaya kalau dia membunuh, dia akan dibunuh. Maka dia akan mikir-mikir. Karena semua orang pengen hidup. Ya, qala Allah Ta'ala berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab." Bagi kamu dalam kisah itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang berakal. Nah, kenapa di Indonesia banyak pembunuhan sekarang? Orang ngebegal, memperkosa. Siapa yang kisah di Padang kemarin ya? Nina Gorengan. Masya Allah. Karena hukumnya bukan kisah. Ya paling tinggi seumur hidup. Kadang cuma 10 tahun, 15 tahun kan. Keluar itu melakukan kejahatan lagi. Banyak banget kasus. Ngeri. Bagi kamu, wahai kaum muslimin, wahai manusia, fil kisah, di dalam kisah itu ada kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Wa yuqtalul mukallafu idza qatala nafsan bighairi haqqin amdan. Dibunuh akan si mukallaf bila membunuh ia akan satu jiwa dengan tanpa hak nisbah sengaja. Mukallaf orang balik berakal. Mukallaf balik berakal.
Ya kan? Baik laki-laki perempuan bila dia membunuh orang lain tanpa hak sengaja dia harus dibunuh. Sawa'un kanal qatilu awil maktulu zakaran au umsa. Nah, sama saja adalah pembunuh atau orang yang dibunuh itu laki-laki atau perempuan. Orang balik berakal laki-laki, bunuh laki-laki, dia dibunuh. Dia membunuh perempuan, dibunuh juga. Nah, itu maknanya. Gitu. Tapi kalau yang terbunuh kan nggak ada syarat balik ya kan? Katakanlah seorang balik berakal laki-laki membunuh seorang anak masih kecil, tetap kisah juga. Dibunuh kan akan semukalah bila membunuh ia akan satu jiwa dengan tanpa hak sengaja. Sama saja adalah pembunuh atau yang dibunuh itu laki-laki dan perempuan benar. Sama saja yang membunuh atau yang dibunuh itu laki-laki atau perempuan. Tapi di yang membunuh itu disyaratkan dia mukallaf balik berakal. Tapi di yang terbunuh mudah-mudahan nggak disyaratkan. Membunuh anak kecil sama aja. Tapi nggak tahu juga. Coba kita lihat. Kenapa? Lima waroda. Karena ma yang warid ya. Karena satu hadis yang datang ya fi kitabi Umar. Fi kitabi Amr bin Hazm. Karena satu hadis yang datangnya dalam kitab Ammar ibni Hazm anin Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna rajula yuktalu bil mar'ah. Sungguhnya laki-laki itu dibunuh akan dia dengan sebab perempuan. Laki-laki membunuh perempuan. Laki-laki itu harus dibunuh. Wasoha dan telah sahihlah bahwa sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qatala Yahudian qatala jariyah. Nabi membunuh akan seorang Yahudi. Maknanya Nabi membunuh akan Yahudi walaupun bukan Nabi yang membunuh ya. Dalam riwayat Nabi nggak pernah membunuh siapapun kecuali satu orang dalam perang. Nah, membunuh ianya Nabi akan seorang Yahudi yang telah membunuh ia akan seorang jariyah, budak, budak perempuan. Tentunya untuk memahami hukum kisah ini nggak boleh kita baca dalam satu hadis kan. Hukum-hukum seperti ini harus kita ambil di kitab fikih. Itu baru jelas, lengkap syaratnya kalau macam panjang kan. Ini kajian apa namanya? Secara umum mungkin. Wa yasqutul qisasu idza afa auliyaul maktul. Dan gugurlah oleh kisah apabila memaafkan oleh wali-walinya si maktul. Orang yang dibunuh tadi, walinya memaafkan. Jadi boleh dimaafkan berarti. Tentunya bukan dimaafkan ini, dimaafkan berpindah ke diat, ke dam, denda. Berpindah ke 100 ekor onta. Atau dimaafkan secara murni mungkin boleh juga dimaafkan, nggak perlu kisah, nggak perlu diat. Wa ajma'u ala wujubil qisasi idza kana al-qatilu wal maqtulu kafiraini. Sepakatlah mereka ulama kepada wajib kisas apabila adalah pembunuh dan orang yang dibunuh itu kafir keduanya. Ini ceritanya kan kafir hidup dalam negara Islam. Kafir membunuh kafir. Wajib dikisas juga. Pembunuhnya wajib dikisas juga. Nah, kalau muslim dan si muslim, kisas juga. Kalau muslim dan si kafir, nah ini. Waqtalafu fima idza kana al-maqtulu kafiran ghaira harbiyin. Kazimi wal musta'man. Atau wal musta'min. Dan istilahlah mereka para ulama pada apabila adalah orang yang dibunuh itu kafir yang bukan harbi. Nah, ini yang membunuh muslim nih. Yang terbunuh kafir yang bukan harbi. Kalau kafir yang harbi tentunya boleh kan? Kafir yang memerangi orang Islam. Ini yang terbunuh kafir yang bukan harbi. Kazimi. Seperti zimmi. Kafir zimmi. Yang membuat perjanjian damai dengan orang Islam. Wal musta'min. Kafir yang mencari keamanan. Dia sudah dapat keamanan, dijamin keamanannya untuk tinggal di negara Islam. Kemudian dia dibunuh oleh orang Islam. Apakah pembunuh harus dikisas? Fadhahaba qauman minhum al-hanafiyatu ila wujubil qisasi. Maka berpendapatlah oleh satu kaum di antara mereka kaum itu mazhab Hanafi
Kemana pendapatnya? Ila wujubil qisas, wajib qisas juga. Ya, Muslim membunuh non Muslim, wajib qisas. Amalan bi umumi qauli ta'ala karena beramal dengan umum firman Allah Ta'ala. Annan nafsa bin nafsi ya. Jiwa dengan jiwa. Umum. Nah, wa qaulihi karena beramal dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, an nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Wa dhahaba akharun dan berpendapatlah oleh mazhab yang lain. Minhum sebahagian dari mereka itu asy-Syafi'iyyatu wal Hanabilatu wal Malikiyatu. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki ila annahu kepada bahwa sungguh hal dan syarat la yuktasu minal muslimi bil kafiri mutlaka. Tidak dikisaskan dari si muslim dengan sebab si kafir hal keadaan mutlak. Kafir manapun, kafir manapun kalau korbannya si kafir nggak boleh mengkisas si muslim dengan sebab terbunuhnya si kafir. Nah, baik yang harbi, baik yang ghairu harbi ataupun yang harbi ya. Apalagi yang harbi. Nah ini pasti orang bilang tidak adil ini. Mazhab selain mazhab Hanafi tadi. Berpendapatlah oleh yang lain sebahagian dari mereka itu Syafi'i, Hambali, Maliki kepada bahwa sungguhnya hal dan syarat itu tidak dikisaskan dari si muslim dengan si kafir hal kadang kafir mutlak. Ini di Indonesia nggak berlaku. Di Indonesia yang namanya membunuh siapapun yang kita bunuh kita tetap dihukum kan walaupun hukumnya bukan kisas. Wahtaju bima rawahul Bukhari. Berhujjah oleh mereka dengan hadis yang meriwayatkan akan hadis oleh Imam Bukhari. Wa ghairuhu dan lainnya Imam Bukhari min qawli dari sabdanya Nabi alaihi salatu wasalam. La yuqtalu musliman bi kafirin. Tidak dibunuh akan muslim dengan sebab si kafir. Wa'tabaru hadzal haditsa mukhassisan li ghairihi minal umumiyyatil waridati fi qatlin nafsi bin nafsi. Wa'tabaru mengiktibar, menganggap oleh mereka para ulama, khususnya ulama Syafi'i, Hambali dan Maliki, menganggap oleh mereka akan ini hadis mukhassis. Mukhassisan akan yang mengkhususkan bagi lainnya ini hadis dari umum-umum yang datang ianya keumuman dalam membunuh jiwa dengan jiwa. Banyak hadis Nabi menyatakan pembunuh harus dibunuh tanpa melihat agamanya. Tapi ada satu hadis menyatakan layuk talu muslimon bi kafirin tidak boleh dibunuh muslim dengan sebab si kafir. Jadi tiga mazhab ini Syafi'i, Hambali, Maliki menganggap hadis ini mentaksis hadis lain. Nah, lebih kurang seperti itu. Insya Allah. Ada yang mau naik? Saudara-saudara Luntuan Mendung yang mau naik melanjutkan baca. Wa dhahaba jumhurul fuqaha ila annal walida la yuqtalu bi qatli waladih. Berpendapatlah oleh mayoritas para fuqaha kepada bahwa sungguh seorang ayah itu tidak dibunuh maka dianya ayah dengan membunuh anaknya. Nah, nah itu. Jumhur ya, jumhur walaupun ada juga lawan dari jumhur, ayah juga harus dihukum kalau membunuh anak. Wasahha dzalika an Umar bin Al-Khattab. Dan sahihlah oleh demikian dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Insyaallah. Panjang ini. Saudara-saudara semuanya. Ada yang mau ganti baca? Google. Hmm. Kita break dulu ya. Udah sejam nih. Stop rekaman.